sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pria ini meninggal dalam keadaan bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Explore Mystery. Di video kali ini kita akan menceritakan seorang pria penggali kubur yang mensetubui mayat wanita yang sudah dikubur. Pada suatu hari, hiduplah seorang pria penggali kubur. Pria itu sudah selama 13 tahun berprofesi sebagai tukang gali kubur. Setiap ada orang muslim yang wafat, pria itu selalu membuatkan lubang kubur untuk tempat pemakaman jenazah baru. Entah sudah berapa banyak pria itu mencangkuli tanah dan membuat lubang kuburan setiap tahunnya. Yang pasti, bila ada kabar ada seorang yang meninggal dunia, ia sudah terbiasa bersiap untuk menggali lubang-lubang pemakaman baru. Suatu ketika terdengar kabar ada seorang wanita yang wafat. Pria penggali kubur itu lantas membuatkannya sebuah lubang kubur untuk pemakaman jenazah wanita itu. Setelah pemakaman selesai, pria penggali kubur itu kemudian malah membongkar makam tersebut dan menelanjanginya. Saat itulah setan telah berhasil membujuk dan menyuruh keburukan kepada pria penggali kubur untuk menyetubui mayat wanita itu. Kemudian timbullah nafsu syahwat si pria penggali kubur. Ia lalu mencopot pakaiannya dan kemudian mensetubui mayat wanita tersebut. Namun setelah pria itu melampiaskan nafsu bejatnya, mayat si wanita seakan hidup dan terjadilah peristiwa gaib yang sangat mengerikan. Lalu tiba-tiba wanita itu berkata, "Apakah kamu tidak malu pada Allah? Kamu telah membiarkan aku telanjang bulat di tengah-tengah tangisan rintihan orang mati. Kamu tega membiarkan aku menghadap Allah dalam keadaan junub." Dan setelah penggali kubur selesai mensetubui mayat tersebut, pria itu menangis, menyesal karena dia merasa berdosa besar, karena kesalahan, karena bejatnya dia. Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa setan membisiki saya? Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Kenapa saya tega mensetubui mayat tersebut, ya Allah? Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa begitu bejatnya saya ini, ya Allah? Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Begitu besar penyesalan pria tersebut, sampai dia 7 hari 7 malam tidak makan, karena dia teringat dengan kelakuannya tersebut yang mensetubui mayat. Dalam kesehariannya dia melamun, "Apakah Tuhan mau mengampuni kami? Ya Allah, kami sangat bersedih atas kelakuan. Ampuni kami, ya Allah." Dalam hati seorang pria tersebut
Setiap harinya meminta ampun pada Tuhannya. Dia menyesali perbuatannya sampai badan kurus. Dia karena tidak makan selama 7 hari. Lalu suatu saat dia berjalan, bertemu seorang kiai. Dia bertanya, apakah dosa saya bisa terampuni? Saya sudah melakukan dosa yang sangat besar, dosa yang mungkin tidak diampuni sama Tuhan. Lalu Pak Kiai menjawab, kamu melakukan dosa apa? Sehingga kamu sampai kurus, tidak mau makan. Kamu jangan larut bersedih, ceritakan apa masalah kamu. Lalu pria itu tersebut menceritakan, saya ini penggali kubur Pak Kiai. Saya sudah 13 tahun menggali kubur. Pekerjaan saya menggali kubur. Suatu saat ada wanita yang meninggal. Kemudian saya terkalahkan oleh nafsu bejat saya. Kemudian saya kubur. Tapi setelah saya kubur, saya gali lagi. Saya gali lagi. Terus saya buka kain kafannya. Terus saya telanjangin. Terus saya setubui Pak Kiai. Apakah dosa saya terampuni? Saya sudah khilaf dengan kelakuan bejat saya. Dengan kesedihan pria tersebut yang berlarut-larut, lalu Pak Kiai menjawab, segeralah kamu bertobat nasuha, meminta ampun pada Tuhan, dan jangan kamu melakukan perbuatan itu lagi. Suatu ketika, pria itu pergi ke atas bukit, lalu dia menyendiri dan menyesali perbuatannya. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kenapa saya tega melakukan hal tersebut ya Allah? Kami bersujud kepadamu, hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa kami ya Allah. Kami begitu tega melakukan perbuatan bejat tersebut ya Allah. Dengan pilu, dengan kesedihannya, dengan air mata yang menetes, sampai jatuh ke tanah. Lalu pria tersebut benar-benar menyesali perbuatannya. Lalu dia kembalilah kepada seorang kiai dan dia bertaubat. Pada suatu hari, dia menjalankan sholat berjamaah sama kiai tersebut. Dan setelah kiai membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surat At-Takasur. Alhaakumut takasur, yang artinya bermegah-megah telah melalaikanmu. Lalu sampailah pada kata hatta zultumul makobir, yang artinya sampai kamu masuk kubur. Lalu tiba-tiba pria itu menjerit sekeras-kerasnya. Lalu tiba-tiba dia jatuh ke lantai dalam keadaan sholat berjamaah. Lalu setelah selesai sholat maghrib, Pak Kiai itu menghampirinya dan pria itu sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pria ini meninggal dalam keadaan bertaubat. Begitulah kisah para pendosa yang bertobat sangat luar biasa. Ini sebagai pelajaran buat kita. Jangan melakukan atau perbuatan yang menyimpang di jalan Tuhannya, sehingga setan gampang merasuki, gampang membisikkan ke tubuh kita. Bahkan kita terjerumus. Ini semua buat pembelajaran kita, bahwa kita harus benar-benar jalan lurus menghadap Tuhannya. Jangan melakukan perbuatan yang tercela ataupun perbuatan yang buruk. Ingatlah pada Tuhan dan jalankan kebaikan serta kewajiban-kewajiban dari apa
yang diberikan Tuhan kepada kami, jalankanlah dan segera bertaubatlah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.